Salam Sugeng Rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang selalu menginspirasi kita semua agar semangat dan giat dalam merawat khususnya burung alis merah. Sebelum masuk ke konten, saya pribadi mohon maaf jika konten-konten yang saya buat terkesan tidak enak dilihat atau tidak enak disimak karena keterbatasan kualitas video maupun kurang jelas dari suara-suara atau keterangan-keterangan yang saya ucapkan. Saya pribadi sekali lagi mohon maaf karena semua itu memang keterbatasan sarana dan prasarana untuk membuat konten. Namun konten-konten yang saya buat itu memang tidak bertujuan mencari kualitas gambar, audio dan sebagainya. Itu tidak. Konten yang saya buat ini terutama untuk Anda semua itu karena memang konten edukasi sebatas kita sharing, kita berbagi khususnya dalam merawat anis merah. Nah, di samping itu memang saya bukan kameramen atau istilahnya itu orang-orang yang berbakat dalam bidang editor ataupun dalam bidang pengambilan gambar ataupun suara. Nah, yang terpenting konten yang saya sampaikan edukasinya itu nyampe, dan sekiranya memang kurang paham apa yang saya sampaikan tentang perawatan anis merah, monggo kita sharing bareng-bareng di kolom-kolom komentar, nanti akan kita diskusikan di sana. Masuk ke konten kali ini. Nah, konten kali ini saya sajikan untuk Anda semua masih tetap mengulas tentang burung anis merah dengan seri 1124 atau 1124. Burung ini dulu awalnya saya adopsi dari trotolan bulan Januari 2021, lalu dibeli oleh teman saya. Setelah dirawat selama 1 tahun lebih sampai tahun musim berikutnya lah, gampangnya seperti itu. Tahun 2022 ini baru-baru ini dikembalikan karena tidak kunjung bunyi. Nah, setelah saya adopsi kembali itu kondisinya sudah merah atau mutasi. Namun saya menjawab keraguan saya dengan saya cas atau gandeng atau trek dengan jantan teleran yang sudah saya sampaikan di konten sebelumnya. Terus di sana reaksinya memang cenderung ke jantan dan saya pun lanjut merawatnya. Ketika itu burung di tempat saya selama kurang lebih 1 minggu atau 2 mingguan lah. Itu lalu mabung. Lalu saya kondisikan mabung, rawatan mabung seperti konten-konten yang sudah saya buat seperti itu. Nah, lalu ini tanggal 30 Juli itu sudah selesai mabungnya. Lalu saya embun, mulai gacor, dan pagi ini di tanggal 1 Agustus 2022 dia saya coba gandeng dengan jantan teleran. Nah, reaksinya di sana memang karena bulu baru, terus belum saya kondisikan sepenuhnya, hanya sebatas saya coba gandeng dengan jantan teleran yang usianya sudah mapan. Dia ada reaksinya, dan
pada waktu gandeng dengan jantan teleran itu, di waktu anis merah yang jantan teleran itu bunyi teler, dia cenderung narung. Nah, di situ karena narungnya bukan karena sudah tidak dengan prediksi jantan dan betinanya, tapi memang karena kondisinya bulu basah, bulu belum rapi benar dan belum dikondisikan. Burung sehabis mabung itu dicas, maka reaksinya akan galak. Galak seperti konten yang sudah saya lampirkan ini. Ketika burung ini galak, maka saya cabut yang teleran itu, saya cabut, saya biarkan dia sendiri, lalu dia ngeplong bunyi dan bunyi masih di bawah. Terus mulai nampak birahinya, saya manipulasi dengan peluit, terus saya stabilkan birahinya dengan peluit tersebut, lalu saya gantungkan burung ini di posisi sendirian. Nah, hasilnya sudah mulai rajin bunyi, ngeplong, dan sempat belajar teler seperti konten-konten yang sudah saya buatkan ini atau video saya lampirkan ini. Nah, ini berarti kita tinggal mengondisikan burung setelah mabung. Nah, untuk rawatan burung setelah mabung itu seperti apa, sudah saya buatkan kontennya juga. Nah, di situ mari kita simak bareng-bareng, mulai dari perawatan apapun itu, trotolan atau lepas trotol, pengondisiannya seperti apa sudah saya buatkan semua. Terus sebelum mabung dikondisikan seperti apa sudah saya buatkan. Terus waktu mabung pun juga sudah ada saya buatkan. Nah, di situ disimak benar-benar supaya kita tidak gagal dalam menyiapkan burung kesayangan kita, khususnya burung anis merah. Nah, pagi ini untuk seri 1124 ini toiler perdana, real toiler perdana di usianya kurang lebih ya 1,5 tahun lah dia. Nah, ini sudah terjawab keraguan tentang burung 1124. Selanjutnya tinggal dikondisikan sesuai dengan kondisinya burung masing-masing. Kalau untuk telernya, dia mungkin nanti akan lari ke semi, tapi yang saya harapkan dia mempunyai tenaganya besar, ada sesekali gertakan kanan kirinya itu ngotot, dan dia mempunyai volume yang sangat keras ketika dia teler, tetap volumenya terjaga, powernya ada. Nah, itu kalau untuk power atau tenaga itu nanti kita tinggal menunggu kondisinya benar-benar fit, maka tenaganya akan bertambah dan dia mulai akan stabil. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.